warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun. Banyak cara orang memperoleh kekayaan dan kekuasaan dengan cara yang menyimpang dari ajaran Yang Maha Pencipta, yaitu ngepet, nuyul, dan sebagainya. Oke, di video ini kita akan mengupas cerita mitos di tanah Jawa, salah satunya dengan mencari pesugihan. Meski sebagian orang itu dianggap mengada-ngada, gak sedikit loh yang masih percaya, termasuk mereka yang berkunjung di Sendang Bulus Jimbung untuk menjadi kaya. Banyak di bagian Indonesia ini, tepatnya di daerah Klaten, Jawa Tengah, menjadi tempat keramat untuk dijadikan sebagai tempat pesugihan. Nah, dalam kesempatan kali ini, Mimin akan menjelaskan asal-usul tentang Sendang Bulus Jimbung yang berlokasi di Dusun 2, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jika kalian berangkat dari pusat kota Klaten, kamu hanya perlu menempuh jarak sekitar 6 km saja. Lokasi sendang ini berada di utara Waduk Jati Ombor. Sendang ini dekat dengan lapangan Desa Jimbung. Sendang yang artinya pemandian kecil dan bulus artinya kura-kura. Jadi dalam bahasa Jawa itu adalah pemandian kura-kura. Setiba di sana, kamu akan melihat dua sendang yang terpisah sekitar 20 meter jaraknya. Pada salah satu sendang, ada sebuah pohon besar yang menjadi tempat pengunjung melakukan ritual pesugihan. Sendang lain yang dikenal sebagai Sendang Pemandian Putri digunakan warga untuk melakukan aktivitas rumah sehari-hari. Asal-usul Bulus Jimbung merupakan legenda atau mitos yang berkembang di Sendang Bulus Jimbung. Ia merupakan salah satu sumber mata air di daerah Kalikotes. Dikisahkan pada zaman dahulu terdapat kerajaan kecil yang bernama Kerajaan Wiroto. Di kerajaan tersebut mempunyai seorang ratu yang bernama Ratu Worosingo. Ratu tersebut terkenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ratu juga terkenal sebagai ratu yang kejam dalam menerapkan undang-undang dan menghukum bagi yang melanggar. Di daerah lain juga terdapat kerajaan kecil yang bernama Kerajaan Kalingga. Di Kerajaan Kalingga terdapat putri yang bernama Putri Wadi. Suatu ketika, Putri Wadi menginginkan kerajaannya mampu menjadi kerajaan yang terkenal seperti Kerajaan Wiroto. Bahkan, Kerajaan Kalingga sering meniru Kerajaan Wiroto. Selain itu, Putri Wadi sangat kagum dengan sosok pria tampan dan gagah dari putra Ratu Worosingo tersebut. Pria tersebut bernama Raden Patah, yang terkenal dengan nama panggilan Raden Patohwan. Pada suatu ketika, Putri Wadi mengadu kepada Raja Kalingga untuk menguji peraturan yang sangat taat di Kerajaan Wiroto. Raja Kalingga pun mengutus Patih Tambak Boyo untuk menaruh peti emas di daerah lintasan warga Kerajaan Wiroto. Namun, warga sudah mengetahui bahwa isi peti tersebut yaitu emas. Kemudian Raden Patohwan melintas di daerah yang terdapat peti emas tersebut. Ketika sengaja dan tidak sengaja, kudang yang ditumpangi Raden Patohwan mengenai peti emas tersebut hingga bergeser posisi. Pada saat itu pula lah Ratu Worosingo mengetahui hal tersebut dan Raden Patohwan pun dipanggil untuk menghadap sang ratu. Tidak tanggung-tanggung ratu menghukumnya. Dia anaknya sendiri, dia putranya sendiri. Raden Patohwan dihukum dengan dipotong kaki kanannya. Semenjak kaki Raden Patohwan terpotong, ia menjadi lebih rajin beribadah. Pada suatu ketika, ia berdoa dan meminta petunjuk agar diberikan kesembuhan untuk kakinya. Ia mendapatkan petunjuk agar melakukan semedi dan kungkum di Gunung Butak. Dan tak lama kemudian, sembuhlah kaki Raden Patohwan tersebut. Raden Patohwan meninggalkan Kerajaan Wiroto sangat lama dan memilih menetap di Gunung Butak hingga ia mendirikan pemukiman yang makmur dan sejahtera. Dan ia dijuluki Raja Jimbung.
Berita tersebut menyebar hingga berbeda daerah dan beberapa daerah lainnya, termasuk Kerajaan Wiroto dan Kerajaan Kalingga. Putri Wahdi pun sangat bangga dengan perkembangan Raden Pahtowan, hingga muncul perasaan yang sangat mencintainya. Ia pun menyusul menuju daerah Jimbung untuk menemui Raden Pahtowan. Ia pergi dikawal dengan Ki Poleng dan Nyi Poleng. Dalam bahasa Jawa, Poleng artinya belang. Putri Wahdi menyatakan cintanya, namun Raja Pahtowan menolak cintanya dan mengetahui bahwa Putri Wahdilah yang telah membuat ia sengsara. Putri Wahdi menyembunyikan rahasianya karena telah ditolak cintanya. Dengan rasa malu, tidak ingin diketahui oleh siapapun, ia memilih untuk mengakhiri dirinya dengan cara membunuh diri. Putri Wahdi menggantungkan diri di suatu tempat yang diketahui oleh Ki Poleng dan Nyi Poleng. Kedua abdinya pun marah dengan sikap Raden Pahtowan dan menyerangnya. Namun Ki Poleng dan Nyi Poleng kalah dalam pertempuran. Raden Pahtowan memaafkan dan memaklumi sikap Ki Poleng dan Nyi Poleng tersebut. Tetapi bukannya Ki Poleng dan Nyi Poleng mengucapkan terima kasih, malah kedua abdi Putri Wahdi tersebut semakin menghina Raden Pahtowan. Sang raja pun marah dan mengutuk Ki Poleng dan Nyi Poleng menjadi bulus. Raden Pahtowan pun menancapkan tongkat di suatu tanah dan mencabutnya hingga mampu mengeluarkan air. Air tersebut digunakan Ki Poleng dan Nyi Poleng untuk bertempat tinggal. Raden Pahtowan juga berpesan bahwa suatu ketika akan banyak orang yang mengunjungi bulus tersebut untuk memberi makan. Sendang yang airnya tidak pernah kering maupun di musim kemarau itu. Di dekat sendang itu ada sebuah pohon randu yang sangat besar dan lebat. Pohon itu seakan menjadi satu dengan sendang itu. Sendang Jimbung saat ini masih banyak dikunjungi orang-orang yang ingin mengalap berkah atau mencoba peruntungan lewat tirakat pesugihan, terutama di bulan Suro. Konon, orang-orang yang mencari pesugihan akan dibantu oleh Nyai dan Kiai Poleng. Proses diawali menyiapkan sesaji. Setelah proses penyelamatan dilakukan, maka pelaku pesugihan diminta untuk berendam dan membersihkan diri di sendang Jimbung tersebut. Setelah itu diminta untuk duduk diam menunggu di pinggir sendang dengan posisi melunjurkan jari telunjuk ke dalam. Apabila berhasil, maka akan muncul seekor hewan bulus dari dalam sendang tersebut. Kemudian mendekat lalu menjilat atau menggigit kecil telunjuk yang diulurkan orang itu yang berbekas putih kecil. Jika hal itu terjadi, maka ritual itu berhasil. Pesugihan bulus Jimbung adalah pesugihan yang menggunakan tubuh pelaku pesugihan itu sendiri sebagai tumbal. Tanda putih yang didapatkan dari Ki Poleng makin lama makin menyebar ke seluruh tubuh dan berubah menjadi belang. Dan lama-kelamaan pelaku pesugihan akan mati dan akan menjadi pengikut Ki Poleng. Saking seringnya dikunjungi orang-orang, citra desa Jimbung pun menjadi kurang baik, sehingga masyarakatnya mulai melarang pesugihan dilakukan di sana. Meski tabu, cerita ini bukan sesuatu yang jarang didengar dengan masyarakat Jawa loh. Bagi sebagian orang, meminta kekayaan pada makhluk halus terdengar gak masuk akal. Namun, bagi sebagian lainnya, ritual ini merupakan salah satu bentuk usaha mencapai tujuan hidup, yaitu kekayaan. Kamu tim percaya logika atau tim percaya mistis? Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu sisi cerita lain dari sendang bulus Jimbung ini, atau pernah berkunjung di sini, atau warga lokal di situ. Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya, dan kasih tahu Mimin cerita-cerita mana lagi yang harus kita kumpas agar kita tahu sejarah atau cerita mitos di daerah kita masing-masing. Oke guys, sampai di sini dulu cerita Mimin. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel
Mustika Jawa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.